Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan dengar Tumbareng FM di mana saja berada. Kembali kita bertemu di Jumat pagi dan di agenda rutin kita di Talkshow Halo Polisi. Dan hari ini kembali kita bersama rekan-rekan dari Polres Tanah Laut yang mana sudah berhadir di studio kita, yaitu Kasat Sabara itu Syarwani Pasa, Sarjana Hukum. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Iwan. Iya, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan juga ada Bapak Korbin Op, Ibtu Bagus Pitoyo. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mas Iwan. Iya, dan kita hari ini juga ditemani dan dipandu oleh Bribtu Yeni Puspitasari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dideketin aja mikrofonnya ya. Wah, biar suaranya agak jelas ya. Dan hari ini kita temanya memang sangat pas banget juga ya, karena dan beberapa hari terakhir, minggu terakhir ini ada peningkatan ya Pak ya, kasus terkonfirmasi apalagi di Pulau Jawa ini sangat-sangat mengkhawatirkan, signifikan sekali dalam terkait terkonfirmasi positif COVID-19 dan juga varian-varian baru. Dan hari ini kita temanya ada kegiatan rutin yang ditingkatkan terkait COVID-19. Iya, rekan Yeni? Ya, silakan untuk dibuka di opening hari ini. Oke Kak, sebelum kita mulai acara talk show pagi ini, saya mau nyapa dulu nih pendengar radio Tuntung Pandang 102,3 FM per hari. Selamat pagi semuanya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, perkenalkan saya Bribtu Yeni Puspitasari yang pada pagi ini berkesempatan menjadi host Halo Polisi. Nah, di sini kita punya narasumber Kasat Sabara Pak Ibtu Syarwani Pasha. Pagi Pak. Selamat pagi Mbak Yeni. Dan juga ada Kak Urbin Op Sat Sabara Polres Tanah Laut juga Pak Bagus Pitoyo. Pagi Pak. Selamat pagi Mbak Yeni. Ya baik, kita pagi ini akan membahas KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan terkait COVID-19. Karena kita ketahui bersama, kita semua saat ini sedang berada di masa pandemi COVID-19. Dan untuk itu Bapak Ibtu Syarwani Pasha akan menjelaskan kegiatan rutin yang ditingkatkan Polres Tanah Laut untuk menekan penyebaran COVID-19. Ya, langsung aja Pak. Baik, saya selaku Kasat Sabara Polres Tanah Laut di sini akan menjelaskan bahwa selain daripada tugas Sabara sebagai turjawali, pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli, di sini juga kita terlibat di dalam KRYD ya, KRYD. Kegiatan rutin yang ditingkatkan. Maksudnya di sini adalah khususnya kita menangani lebih fokus kepada penanganan COVID. Yang mana kali ini kita seperti patroli rutin juga yang ditingkatkan, akan membentuk penjagaan khusus, misalnya ada penyekatan, kemudian juga kita premanisme itu KRYD ataupun kita prostitusi dan lain-lain. Tapi dalam hal masa pandemi ini kita selaku Sat Sabara Polres Tanah Laut juga merutinkan giat patroli, khususnya patroli dialogis, yang mana kita di situ saat melaksanakan patroli itu kita menyampaikan himbauan kepada seluruh masyarakat Tanah Laut, misalnya yang berada di kafe, di warung-warung ataupun di pasar, yang mana perlu kita lihat sendiri kegiatan Polres Tanah Laut dalam membantu pemberantasan COVID ini dalam rangka justisi ya, giat justisi yang dilaksanakan di pasar itu terlihat. Yang mana tujuannya tidak lain, karena saat ini wilayah kita ini termasuk wilayah yang sudah terkurung ya, terkurung dalam artian varian virus Delta 19 ini sudah memasuki wilayah Kaltim, Kalbar dan Kalteng. Jadi kita ini dianggap terkurung sudah, Mas Iwan. Jadi itulah tujuan kita, kegiatan rutin yang ditingkatkan itu kita lebih fokus kepada protokes ya, penanganan COVID-19 ini lebih kita pencegahan sehingga masyarakat bisa memahami, bisa menyadari bahwa COVID ini sangat berbahaya. Betul bagi kita sekali. Semua. Ya, dan tentunya bagi masyarakat tentunya harus benar-benar ekstra sekarang Pak ya. Betul lebih lagi daripada biasanya. Yang biasanya 3M sekarang 5M ya Pak ya. Betul. Dan dalam road patrol itu Pak, dan mungkin dalam dialogis dengan masyarakat, apakah selama ini ada yang
mungkin ada yang tidak pakai masker ya, sekarang masyarakat apa lebih persenannya apa lebih banyak yang protes apa yang tidak nih Pak untuk penolong? Selama kami melaksanakan patroli itu juga terkadang banyak juga masyarakat kita yang tidak memakai ya. Terkadang dia kalau kita ada aparat gabungan misalnya di situ ada Polri, TNI dan Satpol PP yang melakukan kegiatan justisi, melihat kita kadang-kadang dia baru bisa memakai. Nah itu yang kadang-kadang kita, karena masyarakat masih beranggapan ya, mungkin masih sebagian ada yang beranggapan bahwa COVID itu tidak ada. Nah padahal kan kita lihat sendiri di daerah rekan kita yang di Jawa itu sangat luar biasa sudah kenanya. Apalagi di daerah KP-KP terkadang ya mungkin karena lupa kah atau gimana. Kadang masker itu cuma dikalungkan, nah, dikalungkan seperti itu. Jadi itulah yang kita usahakan untuk menanamkan kedisiplinan terhadap masyarakat kita. Artinya dengan menggunakan masker itu setidak-tidaknya bisa mengurangi penyebaran virus itu baik terhadap diri dia sendiri maupun keluarga kita yang ada di rumah. Iya betul sekali, dan memakai masker ini adalah untuk kesehatan, jaga kesehatan kita Pak ya, bukan untuk menghindari polisi Pak ya. Betul. Polisi hanya mengingatkan saja, mungkin dengan melalui aparat penegak hukum seperti kita ini. Dan kita juga akan mengemban juga Perbup Bupati itu kan. Nah Bupati nomor 99 itu, nah itu yang kita tegakkan. Tapi kita hanya sebatas memberikan edukasi gitu. Ya mungkin ada yang disampaikan Bapak Bagus hari ini, silakan. Ya, terima kasih Mas Iwan. Jadi tentunya untuk tugas pokok kami sebagai personil Sat Sabara, yaitu masalah Turjawali seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasat tadi, itu tetap kita laksanakan, yaitu pengaturan, penjagaan, kemudian pengawalan, yaitu pengawalan tetap kita laksanakan seperti kemarin. Bahkan Bapak Kasat sendiri melakukan pengawalan, membackup personil dari Kejaksaan untuk menjemput tahanan dari Banjarbaru. Kemudian pengawalan rutin berupa barang yang selama ini kita laksanakan, yaitu pengawalan uang yang diminta oleh Bank Kalsel maupun Bank Mandiri dan Bank BRI, itu tetap kita laksanakan hampir tiap minggu kita melaksanakan kegiatan tersebut. Kemudian untuk penjagaan kita laksanakan untuk mako kita. Dan satu lagi yaitu untuk masalah Dalmas Mas Iwan. Jadi memang Dalmas ini adalah tugas fungsi Sat Sabara. Jadi 2 minggu yang lalu kita juga diminta oleh Polda Kalsel untuk membackup adik-adik mahasiswa kita yang dari Unlam melampaikan aspirasinya di gedung DPR di Banjarmasin. Betul. Nah, itu kita juga di backup untuk membackup dan tetap kita laksanakan tugas fungsi kita. Kemudian patroli tetap kita laksanakan, dan tindak pidana ringan juga kemarin kita ada memproses, ada warga kita yang ya minum-minuman di pasar, kemudian kita sampaikan ke pengadilan untuk disidangkan karena melanggar perda. Kemudian seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasat tadi, yaitu masalah KRYD, yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan. Sebagaimana kita ketahui bersama Mas Iwan, sekarang di Pulau Jawa dan Bali dilakukan PPKM, yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat. Nah, tentunya yang berlaku di Jawa dan Bali itu darurat. Dan kita di Kalimantan Selatan khususnya di Plehari ini mungkin PPKM juga cuma mikro. Nah, jadi kita laksanakan di Plehari, kemudian untuk melaksanakan itu kita melaksanakan patroli dialogis. Jadi patroli dialogis kita sambil melaksanakan operasi justisi, yaitu menegakkan Perda Bupati nomor 99 tahun 2020 tentang protokol kesehatan COVID-19 dan pengenaan sanksi terhadap pelanggar pelaksanaan protokol kesehatan 19 dalam rangka percepatan penanganan COVID-19. Nah, itu kita laksanakan terus. Kita selalu bersinergi dan berkolaborasi dengan TNI, kemudian Satpol PP di pasar yang di lapangan Hasan Basri dulu itu tiap sore kita laksanakan. Kemudian kalau pagi di sekitar pasar Tapandang dan Pasar Bejuin
dan kemudian dilanjutkan kalau malam kita sampai ke warung-warung di mana ada orang yang berkerumun. Itu kita laksanakan kegiatan nutrisi sambil menghimbau dan mengingatkan agar tetap mentaati untuk memakai protokol kesehatan itu sendiri. Nah, itu Mas Iwan. Iya, mungkin di Kota Pelari sendiri ya, mungkin masih banyak masyarakat tidak sadar karena ini Pak, informasinya kan simpang siur ya, ada di media sosial kan banyak berita-berita hoax ya yang mengatakan COVID ini hanya sebuah konspirasi, ada macam-macam lah. Jadi mungkin hal inilah yang mungkin membuat daripada COVID-19 ini ada beberapa masyarakat yang mungkin masih belum yakin dengan COVID-19 ini. Sebenarnya kalau Indonesia saja mungkin bisa dikatakan hoax ya, tapi ini seluruh dunia ya Pak ya. Pak Kasat, untuk di kota-kota mungkin sudah ya. Apakah ada juga langkah-langkah yang dilakukan dalam penanganan COVID ini di kecamatan-kecamatan Pak? Ya Mas Iwan, penanganannya juga kayaknya merata Mas Iwan dilaksanakan, termasuk juga pembentukan di sana kan ada PPKM Mikro. PPKM Mikro itu masing-masing desa itu, setiap desa ada PPKM Mikro, di mana di sana diterlibatkan adalah dari kecamatan, dari kepolisian, dari TNI, yang mana kita di situ di dalam PPKM Mikro itu artinya di tingkat sebenarnya di tingkat RT sih, sebenarnya yang mana sebelumnya terbentuk kampung tangguh, kemudian diperkecil lagi menjadi PPKM Mikro. Karena di sana juga disiapkan juga seperti pencegahan, ada penyemprotan yang dilakukan bersama-sama, ada juga disiapkan sarana untuk karantina karantina itu disiapkan. Sepengetahuan saya di Polsek itu ada. Kemudian giat juga, giat patroli, justisi juga dilaksanakan juga, gabungan juga itu antara TNI, Polri dan dari pihak kecamatan. Nah selama ini yang pernah saya laksanakan itu memang berjalan bagus lah di sana. Tapi ya sama juga namanya di daerah, antar kita di kabupaten dengan di desa ya sedikit berbeda. Ya mungkin penyampaiannya seperti apa, nah, makanya seperti yang disampaikan Mas Iwan tadi, masyarakat tuh beranggapan ya COVID itu kayaknya biasa-biasa saja atau tidak ada gitu. Padahal kan sebenarnya kalau sudah ada yang kena ataupun yang sudah meninggal dunia, itu akan menjadi rasa ketakutan mereka. Betul. Kemudian juga COVID ini kan sudah berlangsung lama nih. Nah, 2 tahun hampir ya. 2 tahun. Jadi kelihatannya masyarakat tuh kayaknya ada sedikit jenuh. Ya, dengan adanya jenuh inilah, disitulah polisi dan TNI itu gencar-gencarnya Pak untuk mengingatkan kembali Mas Iwan. Kalau nggak diingatkan ya nanti lupa lalai lagi gitu Mas Iwan. Iya, memang Polri sebagai garda terdepan ya di Indonesia ini untuk salah satu juga untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Mungkin ya ini ada yang disampaikan. Ya izin Pak, ini kalau misalkan Bapak melaksanakan ops justisi, misalkan kayak ke pasar-pasar tuh kan banyak masyarakat ya Pak ya, ibu-ibu yang berjualan, itu kan sedikit banyaknya ada yang tidak menggunakan masker dan mereka nggak menjaga jarak. Gimana sih Pak kalau Bapak menegur aja atau ada diberi tindakan untuk efek jerah atau bagaimana Pak? Ya terima kasih Mbak Yeni. Iya. Jadi sepengetahuan yang telah kita laksanakan, saat ini sepertinya warga kita terutama yang di pasar itu kebanyakan memang sudah memakai masker. Namun kadang-kadang penggunaannya ini tidak tepat. Iya. Dalam artian ada yang digantungkan saja, kemudian manakala ada operasi justisi gabungan baru dibetulkan. Nah kemudian ada yang ngerokok. Nah jadi alasan nggak pakai masker, nggak dipasang, wah lagi ngerokok Pak aja. Nah kemudian yang sering kita laksanakan kalau mereka tidak bawa masker sama sekali, kan itu ada tindakan yang dilaksanakan oleh Satpol PP, kemudian kita nyaksikan. Itu yang kita lakukan tuh biasanya mereka suruh membeli masker 10 biji. Nah, jadi kan di pasar itu sudah ada yang jual masker. Nah, jadi beli masker 10 biji, kemudian
dipasang, kemudian yang sisanya kita ambil atau kita amankan. Nah, itu yang sering kita laksanakan, dan saat ini memang warga rata-rata memang pakai masker, namun yaitu tadi kadang-kadang penggunaannya tidak tepat, dan manakala ada kita melaksanakan giat, ada yang alasan merokok dan lain sebagainya. Nah, jadi maskernya belum terpasang gitu Mbak Yeni. Iya, dan sekarang tugas polisi itu kompleks ya, kompleks banget ya. Dan sebelumnya penegakan hukum ya, baik kriminal atau segala macam, sekarang ada ditambah dengan baik itu solusi untuk menghadapi COVID ataupun juga dalam PSBB yang kemarin juga Pak ya. Dan untuk di masyarakat sendiri Pak di Tanah Laut, yang mungkin angkringan-angkringan ya, yang sekarang juga masih sangat menjamur di Kota Pelaihari ya. Jadi apakah ini juga ada himbauan ke sana Pak, ataupun juga harus ada tempat cuci tangan, harus dari kepolisian untuk menegaskan hal seperti ini? Baik Mas Iwan, sebenarnya kita kalau dari kepolisian itu kita sudah seperti disampaikan KBO saya tadi Pak Bagus, itu hampir tiap hari dan tiap malam kita melaksanakan, baik itu di angkringan, di pasar-pasar, tetap kita memberikan himbauan, edukasi kepada masyarakat kita untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Yang sepengetahuan saya selama melaksanakan kegiatan justisi, untuk warung-warung itu sudah melaksanakan melaksanakan atau menyiapkan untuk tempat-tempat cuci tangan. Namun hanya para pengunjungnya sajalah yang terkadang seperti yang disampaikan KBO saya tadi tidak tepat sasaran untuk memakai maskernya dengan berbagai alasan. Kita juga Mas Iwan berpacuan kepada Perbub Bupati nomor 99 tahun 2020 itu, yang mana sanksi itu kan hanya mencantumkan sanksi dia itu menanam pohon, kemudian ada denda. Jadi kelihatannya ya kita hanya sebatas itu saja untuk sanksinya. Terkadang kita kadang-kadang menambahkan juga untuk lebih mengingatkan jiwa kenegaraan dia, mungkin menghafal Pancasila ataupun menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mas Iwan. Bukan dia mempermalukan dia, tapi dia seperti lagu negara Indonesia itu kan supaya ingat itu. Betul sekali. Itu kadang-kadang para pengunjungnya ini yang tidak ngeyel ya, itu ya. Apalagi malam minggu, angkringan itu di daerah Balerejo, Angsau, itu kan kota daerah kulinernya lah, itu Mas Iwan. Iya, yang penting biar tetap produktif tapi dengan protokol kesehatan. Betul. Ya, karena ekonomi harus juga jalan ya, betul. Dan mungkin dalam praktek di lapangannya itu dalam penegakan, mungkin apakah ada mekanismenya Pak, dari satu kali ditemui tidak pakai masker ada teguran, 2 kali tertemu ada lagi nggak? Apakah ada di data apa orang ini mungkin sampai 3 kali mungkin ada? Betul. Ada pendengar kita setiap ada kegiatan memang kita ada dicatat juga ya, kadang-kadang kita lihat KTP-nya, kita foto. Kalau memang berulang-ulang orangnya, mungkin sanksinya seperti yang saya sampaikan tadi akan kita berlakukan Perbub Bupati nomor 99 itu sanksinya. Tentunya kita kegiatan itu juga didukung juga dari rekan kita Pol PP. Pol PP ya pengemban juga Perbub itu juga. Jadi kadang-kadang kita tapi saat ini sih saya lihat masyarakat itu yang memakai itu sudah banyak yang memakai masker. Cuma kadang-kadang orang yang kita ketemukan itu kadang ya salah sasaran tadi aja Pak. Iwan memakai itu nggak dikalungkan, kadang merokok dia lupa, masa kita ingatkan. Nah disitulah tugas kita pendekatan terhadap mereka, mengajak warga kita, ini loh kita. Jadi di situ kita menyampaikan juga dengan pola berubah-ubah ya Mas Iwan ya, tidak monoton itu aja. Mungkin kita kadang-kadang nanti kita menggunakan sarana mobil kita, ada juga di daerah Polsek Kota juga dia mengadakan dengan ada pertemuan di ini ya, di mana pertemuan di daerah KPKP mengajak. Nah seperti itulah berubah pola-polanya itu Mas Iwan. Iya, rekan dengar, mungkin Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa di 081150123004, mungkin ada yang ditanyakan ya terkait COVID-19 ya penanganannya di Tanah Laut. Dan juga kita informasikan kita juga live streaming di tvfm.tanahloutcup.go.id dan juga di live record kita YouTube channel di LPR Radio Tutup Barek. Baik, rekan-rekan tetap bersama kami di Halo Polisi, namun kita break sejenak di pagi hari ini.
Kembali kita di program Halo Polisi di pagi hari ini ya, bersama Kasat Sabara, Bapak Syarwani dan juga Korbit Op ya, Pak Bagus. Dan juga di pagi hari ini bagi Anda yang ingin bergabung, silakan saja untuk bisa bergabung bersama kami di 0811501304 ya. Dan hari ini kita terkait penanganan COVID-19 oleh kepolisian. Baik, Pak Kasat, dalam langkah-langkah penanganan lainnya di COVID-19 selain melakukan edukasi kepada masyarakat ya secara ideologis, apalagi langkah-langkah yang jelas dari Polres ini dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kabupaten Tanah Laut khususnya. Silakan Pak. Baik, Mas Iwan. Selain daripada yang sudah kita laksanakan seperti yang dijelaskan tadi, kita juga melaksanakan vaksin ya, sarana vaksin yang dilaksanakan di Polres Tanah Laut. Besok juga akan kita laksanakan juga, itu hari Sabtu dan Minggu ya, Sabtu dan Minggu, dan juga posek-posek juga melaksanakan. Namun di posek-posek melaksanakan dia itu di puskesmas itu biasanya dilaksanakan. Jadi berbahan dalam rangka vaksin 1 juta vaksin ya, 1 juta vaksin. Nah itu dilaksanakan, silakan masyarakat kalau memang vaksin itu di puskesmas ataupun di sarana-sarana yang lainnya, atau bisa menghubungi posek-posek minta mendapatkan informasinya itu. Jadi tujuan kita juga pihak dari kepolisian membantu pemerintah, yang mana langsung perintah dari Presiden juga ya, untuk melaksanakan vaksin itu seluruh masyarakat Indonesia untuk demi cepatnya pemberantasan COVID-19. Iya, mungkin Pak Bagus ada yang ditambahkan, silakan. Ya, terima kasih Mas Iwan. Jadi memang kegiatan selain edukasi kepada masyarakat dalam mencegah tertularnya COVID-19 ini, dari Polres Tanah Laut juga melaksanakan vaksin seperti yang disampaikan oleh Pak Kasat tadi. Maka dengan dilaksanakan vaksin ini diharapkan kekebalan tubuh dari warga kita ini semakin kuat. Jadi manakala ada virus yang akan masuk, maka virus itu sendiri akan kalah dengan imun yang dimiliki oleh warga masyarakat. Namun walaupun telah dilaksanakan vaksin, tentunya kita tetap mentaati protokol kesehatan. Jadi untuk warga masyarakat, walaupun telah divaksin, protokol kesehatan itu tetap harus kita taati dan kita patuhi. Nah, jadi dengan kita mematuhi protokol kesehatan ini, kemungkinan imun kita tambah kuat dan kita tidak akan tertular COVID-19 ini. Nah, itu yang sudah dilaksanakan oleh anggota Polres Tanah Laut. Kemudian untuk edukasi ini tetap kita laksanakan. Jadi apabila kita menemukan kerumunan, kemudian kita menghimbau untuk masyarakat itu agak menjaga jarak. Jadi dengan menjaga jarak, kemudian menghindari kerumunan, tentu kita akan terhindar dari COVID-19. Demikian Mas Iwan. Iya, betul sekali. Dan walaupun sudah divaksin, harus tetap menerapkan protokol kesehatan ya Pak ya. Karena bukan untuk untuk kebal sama sekali, tidak ya sebenarnya dari Kemenkes pun mengatakan. Namun kalau terkena juga resiko dari penularan itu tipis, itu aja untuk vaksinasi ini. Baik rekan-rekan, sekali lagi bagi yang Anda yang bergabung di 81150012304, mungkin rekan Yani yang ingin disampaikan. Terkejut ya. Izin Pak, ini agak melenceng dari pembahasan COVID-19 tadi ya Kak ya. Tadi kan Pak Bagus ada menjelaskan tentang penanganan tipiring. Kan untuk anak-anak yang suka mabuk-mabukan. Nah, untuk tipiring sendiri Pak, saat Sabara Polres Tanah Laut ini dalam kurun waktu tahun 2021 ini menangani berapa kasus Pak? Untuk tahun 2021 ini untuk Sat Sabara sendiri sementara ini baru 4 kasus Mbak. Jadi 4 kasus itu terdiri dari kemarin ada penganiayaan ringan, kemudian sisanya warga kita yang ya malam-malam mabuk-mabukan itu lah. Ya, jadi itu yang kita proses sementara ini. Namun dalam pelaksanaannya kita akan tetap atau menambah dari kasus ini supaya lebih banyak lagi di tahun 2021 ini. Jadi kita tetap mengharapkan partisipasi dan informasi dari warga sekalian apabila ada melihat
warganya yang sering minum-minum yang membuat keonoran. Jadi sering kita laksanakan patroli di malam hari, dan memang kalau sudah masuk unsur akan kita proses sesuai peraturan yang berlaku. Demikian, Mbak. Karena sebenarnya untuk mabuk sendiri itu nggak ada keuntungannya untuk diri sendiri maupun orang lain ya Pak ya, malah merugikan untuk orang lain. Betul sekali. Dan tentunya juga malah itu mereka ngumpul kah? Pastilah nggak pakai masker yang namanya juga minuman ya. Pastilah prokesnya nggak jalan jadinya sebenarnya. Malah ini yang luar biasa. Katanya kalau pemabuk ada yang ngebelain Pak. Oh kalau alkohol virus nih mati. Dan di kedokteran sendiri itu tidak membenarkan kita benar. Ya, dan apakah mungkin Pak, saya ingin tahu juga kalau salah saya mohon maaf, izin. Apakah mungkin kita kan sudah terkurung nih Pak, Kaltim, Kalbar, Kalsel, dan apakah ini mungkin ada wacana ataupun juga ada penyekatan mungkin di Kalimantan Selatan untuk tanah laut juga ada wacana seperti kesana Pak? Betul Mas Iwan. Untuk wacana itu kayaknya kita sudah melaksanakan penyekatan Pak, sebagian itu pores-pores, khususnya pores-pores yang berbatasan ya, berbatas seperti daerah Marabahan, itu kan Anjir Pasar, itu sudah ada penyekatan di sana. Kemudian di daerah Kaltim juga ada. Kemarin waktu saya mengikuti Pikon bersama itu yang dihadiri oleh PJ Gubernur dan Rem, para Kapolda, para Bupati, itu akan diberlakukan. Dilakukan seperti apa? Nanti setiap yang mau berangkat dari daerah Kalsel keluar daerah ataupun yang masuk, sepengetahuan saya kemarin yang saya dengar, itu akan di PCR. Jadi tidak lagi pakai antigen tidak, PCR. Kemudian swab PCR. Kemudian juga disinilah kita mengajak masyarakat agar mengikuti vaksin itu atau siap untuk divaksin. Jangan merasa takut, dan vaksin ini sudah ada sertifikat halalnya dari MUI juga kan. Kemudian sudah diperiksa oleh POM kita. Nah di sini karena kenapa? Kedepannya masyarakat nanti kasihan Mas Iwan. Kemungkinan nanti untuk ke Jakarta ataupun kita mau melaksanakan umroh atau haji harus memiliki sertifikat vaksin. Nah ini nanti menjadi kendala bagi warga kita atau masyarakat kita. Jadi saya mengajak jangan merasa takut untuk masyarakat dilaksanakan vaksin. Nanti akan berlaku, ini sudah Mas Iwan, akan dibentuk juga pos-pos penyekatan khususnya Polres Tanah Laut. Nanti akan dibentuk, pasti akan dibentuk nih karena sudah ada wacana ke sana di daerah Pandahan, Banyu Irang, kemudian di daerah Bumi Makmur, dan di daerah Kintab sendiri akan ada penyekatan. Nah di situ nanti tidak menutup kemungkinan kami yang tergabung dari pos itu nanti ada TNI, Satpol PP, kepolisian, dan pihak kesehatan akan menanyakan ada nggak mempunyai sertifikat itu atau sudah divaksin ataupun mempunyai PCR-nya. Tapi sementara ini untuk PCR untuk yang keluar daerah Kalsel, khususnya di pelabuhan itu tidak hanya pelabuhan udara, tapi pelabuhan laut juga akan diberlakukan, gitu Mas Iwan. Iya. Karena mungkin kalau PCR agak mahal juga ya. Betul. kalau stoknya banyak mungkin. Ya masyarakat agak lama kan. Betul. Pemeriksaan nunggunya agak lama. Ya. Betul. Di labnya. Iya, tentunya juga bagi masyarakat tentunya kita himbau lah, jangan sampai termakan hoax gitu ya. Jangan sampai cepat percaya dengan bahwa vaksinasi itu berbahaya, karena banyak sekali katanya ini itulah menimbulkan efek-efek yang tidak baik untuk kesehatan lah. Jadi sebenarnya vaksinasi ini adalah sudah diuji klinis ya kan Pak ya. Sudah diuji klinis ya, sudah dari melalui tahapan WHO, ITAGI, dan juga para ahli Badan POM juga. Dan ya marilah kita dukung program vaksinasi. Dan kemarin juga saya dengar di televisi nih Pak, untuk program vaksinasi ini dari pas hari jadi Bayangkara kemarin Pak. Apakah apa maksudnya ini Pak dari Kapolri itu tersebut mengatakan vaksinasi, apakah mungkin yang maksud Bapak tadi yang 1 juta vaksin itu tadi Pak? Betul. Bertepatan dengan hari jadi Polri Pak. Kita betul Pak Mas Iwan. Jadi kita mendukung dalam rangka 1 juta vaksin itu adalah selain daripada memasuki hari kepolisian,
atau Bayangkara itu ya, kita juga mendukung perintah dari Bapak Presiden, yang mana dengan memanfaatkan fungsi-fungsi kita baik dari Bimas, Babin Kantipmas, sehingga Babin Kantipmas ini juga akan bergabung juga dengan Babinsa, karena mereka akan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga mereka bisa memberikan gambar-gambar edukasi bahwa vaksin itu seperti ini loh, nah seperti ini, jadi bisa menyampaikan sehingga masyarakat itu Kapolri Presiden itu berharap dengan melalui Polri ini bisa menggambarnya tadi sehingga masyarakat mau divaksin. Tujuannya seperti itu, tapi dirangkai dalam kegiatan Bayangkara itu. Jadi 1 juta vaksin itu seperti itu, Mas Iwan. Karena polisi ataupun Polri itu kan yang giat-giatnya melaksanakan kegiatan itu dengan gabungan itu kan unsur TNI, dan Polri itu dan giat justisi itu. Jadi kita juga membantu juga dalam melaksanakan vaksin itu. Dan mungkin bagaimana masyarakat ingin menanyakan Pak, mekanisme untuk melakukan vaksin yang dihandle oleh kan Polri Pak ya sebagai motornya juga ya dalam vaksinasi ini. Bagaimana untuk mekanisme masyarakat untuk ingin bervaksin Pak? Jadi langkah-langkahnya bagaimana nih Pak? Apakah kalau di kecamatan ke Babin dulu atau gimana atau langsung ke puskesmas aja langsung atau itu gimana tuh Pak? Betul Mas Iwan. Jadi kita melaksanakan vaksin ini, silahkan masyarakat mungkin yang mau datang ke Polsek, silahkan nanti akan diarahkan ataupun ke Babinnya pun bisa juga. Nanti Babin akan mengawal langsung warga dia di desa ini, dia akan mengantar ke puskesmas. Silahkan ini, tapi jangan salah juga masyarakat, kalau memang vaksinnya jamnya jam 7 ya jam 7 lah datang. On time. Nah, on time. Terkadang saya kasihan juga dengan masyarakat datang seperti kegiatan kita di Polres atau di Polsek di daerah kecamatan dilaksanakan jam 7, mereka datang jam 9. Terkadang dia tidak dapat antrian karena kan terbatas Mas Iwan. Terbatas, mungkin tenaga yang menangani juga kan ada batasan orangnya juga terbagi kan. Nah, jadi saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat laut untuk melaksanakan vaksin tentunya datang lebih awal sehingga mereka tidak kecewa lah dapat jatahnya, tapi jangan khawatir, tetap dapat, namun karena antriannya panjang itu sehingga mungkin sehari bisa dilaksanakan 100 atau 150, yang datang mungkin melebihi daripada 150. Betul. Tentunya tidak dapat. Dan juga saya menghimbau kepada masyarakat yang melaksanakan vaksin tetap menjaga protokes. Kita kalau di Polres itu melaksanakan vaksin untuk antriannya pun ya? Kita kasih jarak Mas Iwan. Jadi jangan menjadi warga kita ini menjadi tempat baru lagi penularan. Jadi klaster ya. Klaster nanti klaster vaksin katanya kan. Kalau kita di Polres Mas Iwan memperhatikan itu. Betul sekali. Memperhatikan protokes itu. Nanti kasihan karena vaksin ini kan sifatnya kan memberikan kekebalan tubuh, tapi tidak bisa kena juga, tapi cepat sembuhnya gitu Mas Iwan. Gitu. Iya, tingkat resikonya tipis. Ya, untuk mengambil. Baik rekan-rekan untuk Brega FM di pagi hari ini tentunya bagi kita harus benar-benar menyadari bahwa vaksin itu penting ya. Terus ini sebagai ikhtiar kita ya Pak ya, sebagai upaya kita dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dan yang pasti juga prokesnya harus kita lakukan secara bersama-sama, bekerja sama sehingga kita bisa cepat melalui pandemi ini COVID-19. Mungkin Bapak Bagus ada yang ditambahkan Pak, ada yang disampaikan Pak? Banyak tuh anehnya. Silakan Pak. Ya, jadi dalam kesempatan ini juga saya akan menambahkan, yaitu kepada warga, nanti apabila akan mengikuti vaksinasi agar membawa identitas diri, tentunya KTP, kemudian waktu yang sudah ditentukan tolong ditepati, karena apabila animo masyarakat ini untuk divaksin ini banyak, tentunya kan bisa antriannya agak lambat. Nah, jadi dalam pelaksanaan vaksin itu kan tidak langsung kita langsung divaksin. Itu kan ada dicek dulu kesehatan atau ditensi dulu oleh pihak dari kesehatan. Jadi apabila memungkinkan untuk divaksin, maka dilaksanakanlah vaksin itu. Jadi kepada warga sekali lagi kami mohon agar jangan takut untuk divaksin.
Dan gratis ya, gratis dan vaksin ini sudah melalui halal. Nah, jadi tidak masalah, dan jangan percaya dengan berita hoax. Nah, jadi tetap ikuti protokol kesehatan dan langsung mendaftarkan ke Polres, karena besok informasinya juga akan dilaksanakan vaksin. Vaksinasi lagi kembali Pak ya. Dan tentunya juga bagi masyarakat yang ingin bervaksin, kadang ada yang berpikiran Pak, kalau divaksin pasti nanti takutnya di swab. Nah itu Pak itu yang mungkin. Jadi menanggapi hal seperti ini Pak Kasar, bagaimana menanggapi hal ini? Jadi yang saya takutnya seperti itu masyarakat kebanyakan. Betul, itu beranggapan betul. Sebenarnya kalau vaksin ini Pak, vaksin ini kita kan ada beberapa tahapan ya, sebenarnya itu kapasitas dari kesehatan ya. Betul. Yang kita lewati, di situ ada pengecekan nanti baik melalui pendaftaran KTP, kemudian itu pemeriksaan darah ya, tensi. Yang sepengetahuan saya sih swab tidak ada, swab tidak ada, tapi pemeriksaan. Saya kemarin tidak ada swab. Ada darah diperiksakan, kalau memang dia mengalami darah tinggi ataupun gula darah, tentunya dia akan diberikan waktu untuk beristirahat dulu, bisa menurunkan itu, nanti akan diperiksa ulang kembali. Ataupun tekanan darah dia tinggi, nah dia akan diberi kesempatan lagi atau diberikan obat penurun tekanan itu. Setelah itu baru dia melaksanakan vaksin. Kalau sepengetahuan saya yang pernah saya ikuti, tidak ada yang di swab itu. Di swab. Jadi masyarakat nggak usah khawatir, yang tentunya kalau sakit di rumah aja. Di rumah aja. Iya betul sekali. Jadi banyak masyarakat seperti itu Pak. Jadi ada sedikit ketakutan lah. Jadi kalaupun masyarakat berpikir ada efeknya ini segala macam, contohnya kan kita di sini di kantor sini, SKPD yang lain juga semua sudah. Betul. Tahapan dari untuk setda di pemerintahan sudah ya. Dan ini saatnya untuk masuk ke tahap ke masyarakat ya Pak ya. Ya betul sekali. Karena di kemarin juga di televisi di Pulau Jawa itu sudah masuk pasar Pak ya untuk vaksinasi ini, untuk mungkin jemput bola di sana dari kesehatan. Baik, sudah penghujung waktu kita nih Pak di siang hari. Mungkin dari Bapak Kasat dan Pak Bagus yang mungkin ada closing statement kita untuk hari ini untuk himbauan kepada masyarakat. Silakan Pak. Baik. Pada warga masyarakat, kita dari Polres Laut mungkin menghimbau tetap jaga protokes. Kalau warga kita yang kegiatan ke luar rumah, tolong bisa membatasi dengan menggunakan masker ataupun tidak usah berkumpul-kumpul dulu lah. Apalagi saat ini pengguna varian baru Delta ini kita sudah terkurung untuk Kalsel ini, Kalbar, dan tidak menutup kemungkinan bisa masuk ke tempat kita. Mudah-mudahan tidak ya. Mudah-mudahan tidak. Namun kita sudah antisipasi. Ya, protokol itu insya Allah kita akan dilindungi. Kemudian kepada warga kita juga di dalam kebiasaan berjalan malam, berkegiatan malam, tolong jangan membawa seperti sajam, kemudian kendaraan yang tidak ada platnya atau ke warung-warung, kemudian blong, kemudian menggunakan minuman keras ataupun alkohol. Karena jangan salahkan kita akan memberlakukan sanksi seperti yang disampaikan tadi di piring. Jadi kita karena menyayangi warga kita sampaikan di sini, tolong hindari hal-hal yang berbau pidana. Itu, dan juga tetap menjaga protokol kesehatan. Mungkin Pak Bagus. Ya, Pak Bagus silakan. Ya, terima kasih. Jadi dalam kesempatan ini saya juga menghimbau kepada warga pendengar radio Tuntung Pandang FM, yaitu agar selalu mematuhi dan mentaati protokol kesehatan, yaitu memakai masker, kemudian mencuci tangan selama 20 menit di air yang mengalir dan menggunakan sabun, kemudian menjaga jarak dan menjauhi kerumunan, dan kalau tidak perlu tidak usah keluar rumah. Jadi kepada warga, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan tersebut, karena PPKM darurat yang diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali itu berlaku tanggal 3 Juli sampai tanggal 20 Juli. Tentunya kita di hari ini juga harus mentaati
Dan selanjutnya kepada warga yang bepergian agar selalu mematuhi peraturan lainnya seperti peraturan lalu lintas, kemudian agar tidak membawa sajam karena sajam ini sangat membahayakan. Memang kalau dulu kan kalau nggak bawa sajam katanya nggak harat. Itu dulu jago. Tapi kalau sekarang itu sudah tidak berlaku lagi. Jadi kalau bawa sajam itu ada undang-undang darurat yang mengenakannya pasalnya. Kemudian tetap jaga keselamatan dan jaga kesehatan. Tapi yang utamanya tetap memakai masker untuk kesehatan kita bersama, karena masker itu selain melindungi diri kita sendiri juga melindungi orang lain. Jadi tentunya yang sangat dominan dalam mencegah dan penularan COVID-19 ini kita harus menjaga diri dengan memakai masker. Apalagi saat ini ada digaungkan masker harus 2 lapis. Nah, itu. 2 lapis? Alhamdulillah. Nah, jadi itu saja tambahan dan himbauan saya sebagai Kaur Binop Sat Sabara dalam acara ini di Halo Polisi hari Jumat. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Bagus, Pak Kasat juga. Dan tentunya kita kalau kita mungkin kalau nggak ada urgent mendadak banget, mendingan stay di rumah aja, Pak ya. Karena kita berangkat sehat, belum tentu kita pulang dengan keadaan yang sehat juga, Pak ya. Jadi terkontaminasi di jalan atau gimana. Baik, rekan dengar Tumorang FM, rekan ini silakan untuk di closing kita pagi hari ini. Iya. Ya itu tadi tentang KRYD atau kegiatan rutin yang ditingkatkan Polres Tanah Laut untuk mencegah COVID-19. Kami dari Polres Tanah Laut juga mengucapkan terima kasih kepada Radio Tuntung Padang Pelihari yang telah memfasilitasi Polres Tanah Laut untuk menyiarkan kegiatan rutin yang ditingkatkan Polres Tanah Laut, serta mohon maaf apabila terdapat kesalahan selama siaran ini berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih rekan ini juga di pagi hari ini sudah kembali di Halo Polisi, dan mudah-mudahan tentunya masyarakat semakin sadar dengan protokol kesehatan dan selamat bertugas, Pak. Mudah-mudahan kegiatan rutinnya lancar dan masyarakat lebih disiplin nantinya dalam menerapkan protokol kesehatan. Ya, rekan-rekan tetap stay bersama kami di 102,3 MHz karena masih banyak program acara menarik yang bersembahkan, baik informasi pendidikan dan juga hiburan. Tetap bersama kami di Tuntuban FM, Radio Berinteraksi untuk Pembangunan Tanah Laut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.